Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pendapatan Kita akan mulai nasional. pertemuan kita. Ini pertemuan ke-8 kita ya, dengan bahasan pendapatan nasional. Kita mulai dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan ke-14 kita, itu tentang ekonomi makro atau lingkup makroekonomi. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem perekonomian secara umum ada beragam model sistem perekonomian. Kita mulai dengan perekonomian dua sektor. Kenapa disebut perekonomian dua sektor? Karena di sini yang terlibat hanya dua pelaku ekonomi, yaitu konsumen dan produsen. Nah, selain perekonomian dua sektor, ada juga perekonomian tiga sektor dan empat sektor. Nah, yang tiga sektor itu melibatkan government di dalamnya, dan yang empat sektor pelakunya ada empat, yaitu konsumen, produsen, government, dan ekspor impor. Jadi dari luar negeri. Jadi ada pelaku dalam pasar itu dari luar negeri. Nah, sistem perekonomian dua sektor disebut juga sistem perekonomian tertutup sederhana, gitu. Kenapa tertutup sederhana? Karena hanya lingkupnya pada konsumen dan produsen dan tidak melibatkan luar negeri. Jadi nanti sistem perekonomian itu ada perekonomian tertutup dan ada perekonomian terbuka. Yang terbuka itu adalah ketika sistem perekonomian kita melibatkan ekspor dan impor, sementara kalau sektor perekonomian tertutup itu tidak ada dari luar negeri atau ekspor impor. Jadi hanya perekonomian yang memang berbasis pada negara tersebut saja, gitu. Nah, di sini juga kenapa ini sederhana? Karena hanya melibatkan konsumen dan produsen. Bagaimana interaksi antara konsumen dan produsennya itu sendiri, itu yang hanya digambarkan dalam perekonomian dua sektor. Sementara kalau perekonomian tiga sektor, itu biasanya kita udah melibatkan government, makanya itu sudah tidak sederhana lagi biasanya. Nah, kalau yang di sini ada yang produsen dan konsumen seperti apa? Biasanya produsen itu berinteraksi dengan konsumen itu dalam konteks apa? Bisa dia mengeluarkan bahan pokok hasil produksinya atau berupa produk atau jasa, kemudian konsumen membelinya, sehingga nanti produsen sebagai imbal balik karena konsumen membeli produk atau jasa tersebut, dia akan mendapatkan laba. Sementara si konsumen ini sendiri, dia akan memberikan apa? Sewa tanah, kemudian modal, pemberian modal, kemudian dia bekerja itu kepada produsen, sehingga produsen akan memberikan berupa gaji atau upah, sewa, atau bunga untuk labanya. Dan itu dalam sirkular, jadi berputar begitu. Makanya ini disebut dengan tertutup sederhana. Nah, yang tadi kenapa disebut aliran circular flow, karena ada dua aliran pendapatan dan pengeluaran yang bersifat melingkar, di mana pengeluaran salah satu sektor merupakan pendapatan pada sektor lainnya, dan sebaliknya pengeluaran pada satu sektor juga merupakan pendapatan pada sektor lainnya. Dari sistem ekonomi atau circular flow tersebut, kita nanti akan melihat bagaimana suatu negara itu melakukan pembangunan atau melakukan pertumbuhan ekonomi, karena pada akhirnya yang akan menentukan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi itu akan dilihat dari dua sisi tadi, yaitu dari pelaku konsumen dan produsen, di mana satunya lagi adalah ada sisi government atau pemerintah, di mana pemerintah ini adalah menjadi bagian yang penting
dalam sebuah perekonomian di mana yang mengatur, yang membuat aturan, yang ada dalam suatu negara adalah pemerintahan itu, sehingga itu akan mempengaruhi sisi konsumen dan juga akan mempengaruhi sisi produsen tadi. Nah, ketika kita masukkan ke pemerintah ke dalamnya, maka sistem perekonomian kita berubah dari 2 sektor menjadi sistem perekonomian 3 sektor. Nah, salah satu fungsi pemerintah ini adalah meningkatkan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Lantas apa bedanya pembangunan ekonomi bukannya pertumbuhan ekonomi? Jawabannya bukan, karena pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah 2 hal yang berbeda gitu. Nah, kalau pembangunan ekonomi apa? Pembangunan ekonomi itu adalah proses yang berdampak pada peningkatan income per kapita. Jadi dalam sebuah negara biasanya kita menghitung pendapatan per kapita suatu negara. Nah, pembangunan ekonomi biasanya mengarah kepada bagaimana sebuah negara meningkatkan pendapatan atau income per kapitanya. Dan ada 3 sifat penting dari pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah biasanya pembangunan ekonomi itu merupakan proses di mana perubahannya itu terjadi secara terus-menerus. Yang kedua adalah usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita dan kenaikan pendapatan yang berlangsung dalam jangka panjang. Jadi pembangunan ekonomi itu selalu dilakukan terus-menerus. Lantas apa dong pertumbuhan ekonomi? Nah, ini kita lihat bagaimana perbedaan antara pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Tadi pembangunan ekonomi sering dalam bahasa Inggris kita sebut economic development, yaitu merupakan peningkatan pendapatan per kapita. Di mana apa sih yang dimaksud dengan pendapatan per kapita itu? Itu adalah biasanya pendapatan masyarakat dalam satu negara. Ini adalah pertambahan pendapatan nasional di mana harus lebih besar dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduknya. Dan penambahan GNP diikuti dengan perombakan dan modernisasi struktur ekonomi. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita sebut dengan economic growth. Economic growth itu adalah kenaikan dalam pendapatan nasional tanpa memandang terjadi atau tidak perubahan struktur ekonominya, gitu, seperti itu. Jadi dia mengabaikan apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak. Nah, ketika kita menghitung pembangunan nasional ataupun pertumbuhan nasional itu akan relate dengan yang namanya pendapatan nasional gitu. Besarnya output. Jadi apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional itu adalah besarnya output nasional yang dihasilkan dari sebuah negara. Nah, ini kenapa sih kita harus menghitung pendapatan nasional? Apa nggak cukup kita menghitung pendapatan individu aja? Ya nggak cukup, berarti artinya kita harus melihat bahwa kalau kita melihat pendapatan individu itu tidak menggambarkan keseluruhan suatu negara gitu. Makanya kita penting menghitung pendapatan nasional. Karena apa? Karena paling tidak besarnya pendapatan nasional itu akan mengukur 3 hal penting bagi sebuah negara. Pertama, menunjukkan efisiensi sumber daya yang ada dalam perekonomian. Karena biasanya dalam pendapatan nasional itu juga melihat bagaimana sebuah negara dengan sumber daya yang luar biasa itu akan menghasilkan berapa gitu, kayak inputnya berapa, outputnya berapa gitu. Jadi mengukur kalau inputnya banyak tapi kok outputnya dikit, berarti dia semakin tidak efisien. Sebaliknya kalau inputnya sedikit tapi kok menghasilkan banyak output dari negara tersebut atau pendapatannya besar, berarti dia efisien. Nah, itu menunjukkan skala efisiensi dari sebuah negara. Kemudian juga memberikan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara.
Kan sama kayak kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita semakin besar pendapatannya, berarti biasanya kita semakin makmur. Dan semakin sedikit pendapatan kita, tentunya kita semakin lemah atau tidak makmur. Negara juga sama. Kalau misalkan pendapatannya tinggi, itu menunjukkan bahwa produktivitas dan tingkat kemakmuran negara tersebut juga tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya produktivitasnya rendah, maka tingkat makmurannya juga menjadi rendah. Kita bisa gampang menggambarkan ini ketika kita membandingkan satu negara dengan negara lain berdasarkan pendapatan per kapitanya. Semakin kecil biasanya pendapatan nanti per kapita negara tersebut, biasanya dia semakin sedikit produktivitasnya. Ini juga digambarkan dengan hasil outputnya. Misalkan kalau kita sebutkan gini misalnya, Jepang itu kalau kita tanyakan apa sih produk-produk dari Jepang gitu, misalkan ada mobil, kemudian motor, barang elektronik kayak Toshiba dan sebagainya, kemudian beragam produk-produk lainnya. Kita bandingkan dengan misalkan Bangladesh, apa sih yang dihasilkan dengan Bangladesh? Mungkin kita harus berpikir panjang dulu. Nah, itu biasanya menunjukkan tingkat produktivitas dari negara tersebut. Jadi, output suatu negara biasanya menggambarkan tingkat kemakmuran, dan itu bisa kita lihat secara langsung dalam kasat mata produk-produk yang dikenal di dunia gitu dari negara tersebut. Semakin sedikit produk yang dikenal di dunia, biasanya dia semakin tidak produktif, artinya negara tersebut. Indonesia misalkan, apa yang dikenal dari Indonesia biasanya hasil-hasil bumi kayak kopi, yang kayak gitu, teh gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia biasanya mengekspor sumber daya langsung gitu tanpa olahan lanjut, tidak seperti misalkan Jepang ketika dia mengekspor mobil. Itu kan dalam bentuk menu produk-produk yang sudah diolah atau manufacturing. Tapi Indonesia sebaliknya, dia hampir memenuhi kebutuhan bahan baku, dan itu juga akan menunjukkan nilai yang berbeda. Itu sebabnya kenapa Bangladesh, Indonesia, dan Jepang itu memiliki tingkat kemakmuran yang berbeda. Kemudian juga besarnya output nasional gambaran awal tentang masalah struktural yang dihadapi oleh perekonomian. Artinya gini, ketika output nasional kita semakin kecil nih, pendapatan nasional kita semakin kecil, maka udah jelas pasti banyak masalah struktural yang dihadapi oleh perekonomian. Sebaliknya, kalau misalkan output nasionalnya tinggi atau pendapatan nasionalnya tinggi, negara tersebut itu lebih sedikit menghadapi masalah-masalah struktural dalam perekonomiannya gitu. Jadi misalkan tingkat pengangguran nih, pada negara dengan pendapatan tinggi kayak Jepang, tingkat pengangguran relatif lebih rendah dibandingkan dengan misalkan India nih. India yang output nasionalnya rendah, itu tingkat penganggurannya tinggi gitu. Bahkan katakanlah, atau misalkan yang paling the worst tadi Bangladesh lah misalkan kayak gitu. Bangladesh lebih parah lagi, di sana tingkat penganggurannya jauh lebih tinggi lagi gitu. Jadi misalkan yang S2 aja, lulusan S2 banyak banget yang menganggur gitu. Kalau Jepang itu hampir terserap semua oleh pemerintahnya, dan sedikit jumlah yang menganggur. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua dihadapkan berikutnya adalah permasalahan struktural perekonomian, itu kemiskinan misalkan. Itu juga pada negara-negara yang output nasionalnya sedikit, itu tingkat kemiskinannya pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara dengan pendapatan atau output nasionalnya tinggi. Nah, bagaimana kita menghitung pendapatan nasional? Bagaimana sebuah negara menghitung pendapatan nasional? Ada konsep pendapatan nasional. Pertama, biasanya kita menghitung GDP atau Gross Domestic Product atau PDB. Bahasa Indonesia-nya PDB ya, bahasa Inggrisnya GDP, Gross Domestic Product. Kalau bahasa Indonesia-nya Produk Domestik Bruto. Nah, menghitungnya gimana? Menghitungnya adalah kita menghitung seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat, termasuk kalau GDP kita menghitung seluruh barang dan jasa yang ada dalam satu negara, termasuk yang punyanya orang asing.
dalam 1 tahun. Jadi kalau Indonesia, kalau di GDP itu menghitung semua, walaupun itu warga negara Indonesia, warga negara asing, pokoknya se-Indonesia dihitung seluruh barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara GNP yang kedua adalah GNP adalah Gross National Product. Ini dia menghitung GDP ditambah dengan IR minus IP. IR adalah pendapatan faktor produksi dari luar negeri. Jadi ini kalau GNP biasanya kita menghitung pendapatan warga negara Indonesia walaupun yang di luar negeri gitu. Jadi makanya yang di luar negeri misalkan dia punya Indomie nih, Indomie itu mie instan Indofood yang produknya Indofood atau ya Indomie lah yang banyak dikenal. Itu kan sampai ke beberapa negara gitu, di luar negeri banyak dia produk-produknya. Nah itu dihitung, misalkan yang di Arab dia berapa, kemudian yang di India berapa, itu dihitung berapa pendapatannya dimasukkan. Kalau dalam GDP itu kan tidak termasuk, kalau dalam GNP itu dimasukkan semuanya. Nah, hanya saja nanti yang pendapatan luar negerinya itu dihitung neto atau net factor income received from abroad. Jadi pendapatan bersihnya, sehingga nanti harus dikurangi dulu antara faktor income received from abroad atau pendapatan faktor produksi dari luar negeri dikurangi pembayaran dari faktor produksi ke luar negerinya. Itu ditambahkan dengan GDP-nya. Nah, jika pendapatan faktor produksi neto yang diterima dari luar negeri positif, maka GNP akan lebih besar daripada GDP-nya. Sebaliknya, kalau dia negatif, maka GNP-nya akan lebih kecil dari GDP-nya. Nah, kalau dia tidak ada, maka biasanya GNP-nya akan sama dengan GDP-nya. Kemudian yang ketiga ada Net National Product atau NNP. NPP itu adalah GNP dikurangi depresiasi ditambah replacement, di mana depresiasi itu adalah penyusutan. Kalau dalam GNP itu tidak dihitung nilai penyusutannya, tetapi kalau dalam NNP itu dihitung depresiasinya atau penyusutan. Terus ditambah dengan pergantian barang modal atau replacement, karena dalam 1 tahun tuh turun 1 tahun tuh biasanya akan terjadi replacement atau pergantian. Kemudian ada NNI, Net International Income. NNI itu sendiri adalah NNP dikurangi indirect tax atau pajak tidak langsung. Nah, pajak itu ada dua, ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung itu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang biasanya terjadi berulang-ulang, seperti pajak kendaraan bermotor, kayak kalian bayar pajak motor gitu, pajak PBB, bumi dan bangunan gitu, dan pajak penghasilan misalkan. Sementara pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat terjadi suatu peristiwa kena pajak, misalkan PPN atau pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan lainnya. Jadi itu hanya biasanya pajak tidak langsung itu hanya 1 kali dalam 1 transaksi gitu, seperti itu. Nah, NNI ini adalah ketika kita sudah menghitung NNP dikurangi dengan pajak tidak langsungnya. Jadi hanya dikurangi dengan pajak-pajak yang karena pertambahan nilai dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah personal income atau PI. PI itu adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi dengan social security payment ditambah asuransi atau jaminan ditambah profit yang tidak terdistribusikan ditambah pajak dari perusahaan. Kemudian kalau ada yang keenam adalah disposable income. Disposable income itu adalah PI dikurangi direct tax. Jadi dikurangi dengan pajak. Nah, kemudian apa pendapatan per kapita tadi? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata suatu produk negara pada periode waktu tertentu. Biasanya bagaimana kita menghitung pendapatan per kapita? Ya, pendapatan per kapita sama dengan GNP dibagi POP. P itu population atau populasi. Jadi GNP-nya ketika kita hitung GNP dibagi dengan jumlah penduduk, maka itu menjadi pendapatan per kapita dari suatu negara.
Nah, kalau GDP sendiri adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan. Gimana sih ngitung GDP gitu? Nah, biasanya kita menghitung GDP itu dari nilai barang atau jasa akhir. Misalkan dalam suatu negara itu misalkan di pabrik minyak gitu, maka yang kita hitungnya adalah akhir yang dihasilkan minyak kelapanya itu gitu. Jadi berapa banyak produksi minyak kelapa dalam satu periode waktu tertentu. Nah, itu untuk nilai investasinya. Nah, dalam GDP sendiri kita nanti menghitung jumlah konsumsi dari masyarakat se-Indonesia, kemudian ditambah nilai investasi, kemudian pembelian barang dan jasa oleh pemerintah atau G, atau government expenditure dan ekspor neto. Artinya ekspor dikurangi dengan impor net bersihnya. Sehingga GDP sama dengan C plus I plus G minus ekspor net. GDP adalah penjumlahan nilai tambah di dalam perekonomian selama periode waktu tertentu. Biasanya dia penjumlahan pendapatan di dalam perekonomian dalam periode waktu tertentu. Biasanya tadi menghitungnya gimana? Menghitungnya adalah dari nilai akhir produknya. Kemudian gimana kalau misalnya donat kan sebelumnya terigu, masa kita menghitung double atau 2 kali gitu ya. Itu biasanya kita hitungnya adalah edit value-nya, jadi tidak dihitung dari misalnya berapa donat lagi gitu, tapi dihitungnya edit value nilai tambahnya gitu, sehingga tidak terjadi perhitungan ganda. Pertumbuhan GDP ini biasanya menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau growth gitu tadi. Nah, biasanya bagaimana GDP bisa bertumbuh? Biasanya karena perubahan ketersediaan atau resources-nya atau peningkatan produktivitas. Lain adalah terjadi efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, ini tadi untuk mengukur GDP ada 2, biasanya dilihat dari total nilai dari aliran produk akhir atau total biaya penghasilan atau penghasilan input yang digunakan untuk memproduksi output. Ini tadi saya udah jelas bagaimana menghitung value editnya. Biasanya misalkan untuk perusahaan roti, misalkan nilai penjualannya 190, biaya barang antaranya 110, maka nilai tambahnya adalah 80. Maka ini yang dihitung ke dalam GDP-nya. Jadi kalau misal gandum, awalnya gandum nilai jualnya 23, maka nilai tambahnya adalah 23, kemudian tepung 53 dikurangi dulu biaya barang antaranya dari gandum tadi 23 selain dari. Nah, hasilnya ada 30. Kemudian nanti produksi adonan misalkan ada 110 dikurangi dulu total dari tepung 53 dan dikurangi dari bahan-bahan lainnya. Nanti misalkan ini asumsinya adalah cuma tepung terigu aja, maka nilainya 57. Roti ini juga dikurangi dulu dengan adonannya, hasilnya 180. Maka total dari hasil edit value ini yang menjadi nilai dalam perhitungan GDP. Nah, ini overview dari perhitungan GDP, di mana pertama ada konsumsi, investasi. Konsumsi itu dari mana? Upah, gaji, pendapatan tenaga kerja, dan lain-lainnya. Investasi biasanya kita hitung dari bunga, sewa pendapatan, properti, dan lainnya. Kemudian pemberian barang dan jasa dihitung dari earning voucher adalah dari pajak tidak langsung. Kemudian ekspor neto itu dari penyusutan, dan akhirnya ada profit, kemudian kita hasil menghitung GDP-nya. Nah, kenapa sih perlu menghitung GDP? Karena biasanya ini adalah framework untuk studi makro. Karena kita bisa melihat sebuah negara dari production side dan demand side. Jadi permintaan agregat dan penawaran agregat. Dan ini juga akan menunjukkan karakteristik ekonomian. Nah, tadi ini GDP dan GNP, apa bedanya? Tadi sudah dibahas sebelumnya. Ini
Ini udah agak lama pertumbuhan Indonesia sampai tahun 2010. Mungkin kalau sekarang agak menurun lagi. Saya belum cross check pertumbuhan GDP Indonesia sekarang kayaknya udah pasti turun minus kalau nggak salah. Berarti turun karena ada pandemi. Terima kasih.